kita kepada Lukas 24. Ayat 36 sampai ayat 38, Yesus menampakkan dirinya, murid-muridnya ketakutan, dianggap hantu. Mirip sekali kejadian dengan Matius 14. Wilma, Matius 14 dong. Ayat 25 sampai ayat 27. Matius 14 ayat 25 sampai 27. Ya. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yes. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Wilma, terima kasih. Ya, saat itu gelombang karena angin sakal begitu mengerikan, mereka diombang-ambingkan minimal 7 jam. Sebelumnya mereka dapat mujizat dari Yesus. 5 roti 2 ikan, makan 5.000 orang lebih, sisa 12 keranjang, mereka makan kenyang. Padahal mereka harus tahu, mujizatnya bukan 5 roti 2 ikannya. Karena kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Mujizatnya adalah menjadi berkat, menjadi orang yang suka berkorban. Itu pasal 14 ayat 16. Tapi fokus mereka selalu mujizat. Apa yang kudapatkan? Orang Kristen kalau mau beribadah kepada Yesus, mengejar apa yang kudapatkan, pasti nggak tenang hidup orang ini. Tetapi kalau kita ke gereja bukan soal sakit sembuh, ke gereja bukan soal keinginan kita dikabulkan, ke gereja bicara, aku makin berkurang-kurang, Yesus makin bertambah. Ada kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Karena ibadah yang sejati bukan bicara menerima. Kalau kita mempersembahkan hidup kita terus-menerus, kita makin tenang, kita makin tenang. Karena otoritas Tuhan terhadap diri kita makin tinggi, kita percayakan otoritasnya kepada Tuhan daripada diri kita. Kita makin berkurang jadi Tuhan bagi diri kita. Yesus makin bertambah, berotoritas menjadi Tuhan bagi diri kita. Itu mengarah kepada ketenangan. Bahaya sekali ibadah-ibadah, termasuk teman-teman PDPK. Kalau beribadah supaya sakit sembuh, itu bahaya. Kalau beribadah supaya usaha maju, itu bahaya. Beribadah itu supaya kelakuan kita benar. Sakit sembuh nggak sembuh, terserah Tuhan lah. Ekonomi kita maju atau tetap biasa-biasa saja, terserah Tuhan. Karena fokus kita adalah diri kita makin benar di mata Tuhan. Makanya, tolong perhatikan teman-teman. Saya tanya nanti, tolong yang bisa jawab, buka mic. Saya tanya, Alkitab berkata dalam Matius 14, ketika gelombang begitu besar angin sakal menghantam perahu murid-muridnya, Yesus berjalan di atas air. Kemudian murid-muridnya ketakutan. Ayat 27. Perhatikan ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Pertanyaan, yang dibilang tenanglah, itu badai gelombang atau pribadi Petrus, Yohanes, dan kawan-kawan? Mana dialamatkan kata kalimat Tuhan Yesus? Tenanglah. Badai gelombang atau Petrus dan kawan-kawan? Siapa yang bisa jawab? Buka mic-nya. Petrus dan kawan-kawan. Petrus dan kawan-kawan. Makanya orang Kristen nggak tenang hidupnya kalau fokusnya masalah yang harus tenang. Enggak, diri kita yang harus tenang. Anda dan saya kurang kerjaan kalau fokusnya doa puasa supaya berhenti pandemi COVID-19. Itu kan gagal fokus. Kok nggak rela wajah Anda?
itu gagal fokus. Orang Kristen nggak bicara durasi masalah. Tapi ada masalah atau tidak ada masalah, tenanglah kamu. Ini penting. Jangan gagal fokus. Kalau gagal fokus, Anda pasti nggak tenang. Jangan berdoa puasa supaya sakit sembuh. Tapi doa puasalah. Tuhan sembuh nggak sembuh, tetaplah aku taat kepada Engkau. Pasti tenang hidupmu. Jangan berdoa supaya umur panjang. Tuhan umur panjang atau pendek, terserahlah. Karena bukan bicara durasi, panjang pendek umur, tetapi apa yang kuisi dengan umurku. Jangan gagal fokus. Kalau Anda bapak-bapak, termasuk Jimmy orang ganteng, kalau istri Anda cerewet, jangan berdoa, Tuhan tolong, istriku jangan cerewet. Dalam nama Yesus, saya tengking. Dan enggak tenang hidup kau itu. Yang tenang, Tuhan kau perintahkan aku kasihlah istri, biarpun dia masih kurang hemat berkata-kata, aku mengasihi, itu membuat kita tenang. Jangan ketawa dulu ibu-ibu, termasuk ibu-ibu. Jangan berdoa supaya kasarnya suami, kelakuan suami yang enggak menyenangkan, supaya berubah. Dalam nama Yesus, suamiku berubah. Jangan itu fokus. Enggak tenang hidupmu. Tapi fokuslah, Tuhan, bagaimanapun suamiku, berubah dia bulan ini atau tahun ini atau 10 tahun lagi, tolong kuatkan aku tetap tenang. Aku tetap tunduk pada dia. Tuh nggak ada amin kalau khotbah gini, jarang amin. Karena gagal fokus. Murid-muridnya juga demikian. Yuk kembali Lukas 24. Lukas 24. Ada ayat yang sedikit aneh. Ketika Yesus menampakkan diri, kemudian murid-muridnya ketakutan. Mereka menganggap melihat hantu. Maka ayat 39, Yesus menjelaskan siapa dirinya. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Yesus memperkenalkan diri bahwa dia sudah berkorban. Dia sudah bangkit. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Tolong baca Wilma ayat 41-nya. Karena ayat ini agak aneh. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Ya, kalimat mana yang sedikit aneh? Ketika mereka belum percaya karena girangnya. Kalau percaya karena girangnya itu lain. Ini belum percaya girang, berarti kegirangan mereka bukan kegirangan iman, kegirangan emosi. Saya tanya semua, tolong yang bisa jawab buka mic. 10 orang sakit kusta. Berapa yang percaya Yesus bisa menyembuhkan mereka? 10. Semuanya. 1 orang. Semuanya percaya. Jangan lupa, semuanya yang percaya. Percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Berapa yang sembuh? Semuanya. Semuanya sembuh. Pak. Lanjut. Berapa yang girang? Semuanya. Berapa yang girang? Berikutnya, berapa yang girang tanpa percaya? 9. Kan rata-rata orang gereja kan girang hal-hal lahiriah, sakit sembuh, yang miskin kaya, turut berduka cita lah. Karena itu nggak membuat kita tenang dalam pengertian sebenarnya. Nggak membuat kita tenang dalam pengertian sebenarnya. Banyak orang girang tapi konteksnya belum percaya. Karena fokusnya adalah hal-hal sementara.
hal yang tidak bersifat kekal, hal yang nggak membuat kita tenang dalam pengertian yang sejati. Tolong jawab lagi, buka mic-nya yang bisa jawab. Kalau ada orang sakit kanker, umurnya 2 bulan lagi, bisa nggak Tuhan sembuhkan? Bisa. Bisa. Oleh bilu dia sembuh, pasti Tuhan bisa sembuhkan. Bisa, gampang sekali. Kalau Tuhan sembuhkan, berarti batal nggak kematiannya? Batal. Yang bilang batal kan sesat. Delay aja. Delay aja, ditunda. Ada nggak orang sakit kanker disembuhkan Tuhan Yesus, terus nggak mati-mati selama-lamanya? Ada nggak? Nggak ada. Mati lagi nggak? Tenang karena sembuh, itu ketenangan umum, bukan yang sesungguhnya dalam ayat yang kita buat tema hari ini. Tapi banyak kita orang Kristen tenang karena aku nggak kena COVID-19. Itu tenang umum, bukan tenang. Itu yang dimaksud tema hari ini. Itu tenang umum. Tenang, aku nggak punya anak. Itu tenang umum. Bukan yang itu maksud Tuhan dalam kuasa kebangkitannya. Akhirnya banyak orang terpanggil, sedikit yang terpilih. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Pada zaman akhir banyak orang teriak-teriak Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Enggak tuh, melainkan mereka yang melakukan Bapa di surga. Karena apa? Banyak orang berdoa, Tuhan, Tuhan, aku kan bernubuat demi namamu. Aku kan mengusir setan demi namamu. Aku melakukan banyak mujizat demi namamu juga. Itu bukan ukuran rohani. Jangan Anda tenang karena bisa mendoakan orang sakit sembuh. Mendoakan orang sakit sembuh itu bukan representatif rohani. Itu tidak membawa ketenangan sejati. Walaupun puji Tuhan kalau Anda bisa mendoakan orang sakit sembuh, tapi bukan itu nilai. Mengusir setan juga bukan nilai. Semuanya itu dalam bentuk kata kerja terjadi loh. Bernubuatnya terjadi, mengusir setannya terjadi, melakukan mujizatnya juga terjadi. Tapi akhirnya ketidaktenangan selama-lamanya terjadi. Karena Tuhan berkata dengan tanpa ragu-ragu, aku tidak kenal engkau. Hanya kau pembuat kejahatan. Karena ketenanganmu selama ini kau tempatkan salah.